Tabia, halo, apa kabar sobat hebat? Jumpa lagi dengan saya di podcast Huk Bacerita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Hari ini kita akan sedikit mengulas terkait keimigrasian, terkait tugas pokok dan fungsi Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang wanita. Beliau adalah Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya perkenalkan Ibu Junita Sitorus, SIP MSI. Selamat siang Bu, sehat Bu? Selamat siang, sehat. Baik, Puji Tuhan. Ya Bu, mungkin bisa Bu dijelaskan sedikit terkait dengan pekerjaan Ibu di Divisi Keimigrasian. Dalam hal ini tupoksinya apa, membawahi kira-kira berapa bidang dan sebagainya? Ya. Divisi keimigrasian di kantor wilayah itu merupakan fungsi koordinasi untuk pelaksanaan tugas teknis keimigrasian di wilayah provinsi. Dia turun dari tugas teknis yang diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengkoordinasikan unit pelaksana teknis yang berada di suatu provinsi. Nah, jadi pembuat kebijakan di Direktorat Jenderal itu menetapkan kebijakan dan untuk pelaksanaannya di daerah itu dibuat per wilayah. Nah, per wilayah itu disatukan di kantor wilayah. Bersama dengan tugas divisi yang lain di daerah, di wilayah, divisi imigrasi itu melakukan fungsi pengkoordinasian tugas pokok dan fungsi keimigrasian di wilayah Sulawesi Utara. Ya Bu, sebelum panjang lebar, kira-kira ada berapa kantor imigrasi di Sulawesi Utara ini Bu, yang Ibu urus dalam hal ini? Ya. Nah, di Sulawesi Utara ini ada 5 unit pelaksana teknis di Sulawesi Utara, 4 kantor imigrasi, 1 kantor rumah detensi imigrasi, gitu. Jadi ada 5 tugas saya untuk melakukan fungsi pengkoordinasian. Menarik Bu, yang satu ini rumah detensi imigrasi. Mungkin sobat hebat banyak yang belum tahu terkait apa ini rumah detensi imigrasi. Fungsinya apa, tugasnya apa kira-kira itu Bu? Oke. Kalau rumah detensi imigrasi itu mempunyai fungsi pendetensian orang asing yang kena tindakan administratif keimigrasian. Jadi dia didetensi dulu di rumah detensi imigrasi sebelum dideportasi. Jadi sebelum dia dideportasi, untuk pengurusan administrasi dan berbagai hal, dia didetensi dulu. Nah, jadi pendetensian ini merupakan bagian dari penindakan keimigrasian. Kalau yang misalnya tindak pidana, orang asing melakukan tindak pidana gimana itu Bu? Apa masih masuk juga di rumah detensi atau? Ya, kalau tindak pidananya keimigrasian, dia didetain di rumah detensi imigrasi. Tapi kalau pidananya pidana umum, pencurian, pembunuhan, pidana umum, dia ditahan di rutan, di tahanan polisi dan kejaksaan. Jadi mengikuti aturan yang berlaku di negara kita Bu ya? Betul. Oh begitu Bu. Betul. Oh iya, baik. Nah ya, saat ini Bu ya, kita lagi menghadapi masa pandemi. Bagaimana kira-kira pelayanan kantor-kantor imigrasi Bu yang Ibu lihat sejauh ini Bu? Di tengah pandemi ini, nah inilah sebenarnya ya, ada kebijakan Direktorat Jenderal yaitu Easy Passport. Easy Passport. Nah, Easy Passport ini adalah program Direktorat Jenderal untuk jemput bola.
Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor imigrasi, tapi kita yang datang ke sana. Tapi harus berkelompok. Jadi tidak mungkin satu persatu dilayani. Tapi kalau kebijakannya sih minimum 15 orang kalau di daerah ya. Kalau di Jakarta ada yang sampai minimum 50 orang. 10 orang pun sudah bisa dilayani. Kita datang kemana? Ke kantor, ke rumah. Nah, kita jemput bola. Nah, tapi di tengah pandemi ini, orang kan tidak akan pergi ke luar negeri. Jadi yang membuat paspor pun jumlahnya sangat merosot, sangat jatuh. Seperti itu, Pak. Kalau sekarang ada nggak kira-kira yang datang ke Indonesia, Bu? Orang-orang asing yang masuk ke Indonesia di masa pandemi ini. Terus bagaimana terkait dengan protokol kesehatannya, Bu? Apakah itu diberlakukan juga? Kebijakan keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia itu tidak hanya dibuat oleh imigrasi. Bukan hanya imigrasi, TOK yang membuat kebijakan. Khusus di bidang di tengah pandemi ini kan ada Satgas Covid yang bertugas mengatur. Nah, tapi ada peraturan Menteri Hukum Menkumham nomor 26 tahun 2020 tentang keimigrasian. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Salah satunya adalah yang bertugas di bidang pemerintahan, diplomasi, dan kemanusiaan, kemudian yang bekerja di proyek strategis nasional. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan masuk. Seperti itu. Nah, ini Bu, kira-kira ada nggak ini selain yang mungkin Ibu sudah katakan tadi bahwa itu ada stakeholder juga yang ini. Kalau yang saya dengar ada ini Timpora, Bu. Apa itu, Bu? Timpora itu? Nah, Timpora itu tim pengawasan orang asing. Nah, itu kenapa dibuat Timpora? Karena personel imigrasi kan sedikit. Kemudian masalah pengawasan orang asing pun tidak hanya tugas imigrasi. Ada instansi-instansi terkait. Seperti apa itu, Bu, yang ikut di pengawasan orang asing, seperti polisi, kejaksaan, dinas tenaga kerja di daerah, kemudian badan intelijen, kemudian Kesbangpol di Pemda, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, seperti itu. Jadi Timpora itu dibuat bertingkat, ada tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Seperti itu, Pak. Ketuanya selalu adalah pejabat imigrasi. Gitu, Pak. Iya. Baik, Ibu. Sedikit, Bu, keluar mungkin dari ini. Ibu udah lama juga di Kementerian Hukum dan HAM ya, Bu ya, sejak masuk pegawai tahun 99, Bu. Betul. Kira-kira udah kemana saja nih, Bu, tugasnya? Udah melanglang buana kemana nih? Apakah udah pernah tugas ke luar negeri juga? Gimana tuh? Cuman dalam negeri aja dulu sementara, Bu. Kebetulan saya bertugas di Jakarta. Iya. Saya memulai karir di Jakarta. Dan saya beberapa kali menjabat di kantor-kantor imigrasi di Jakarta. Dan baru kali ini saya keluar daerah. Begitu, Bu. Gitu. Ya, yang paling jauh baru sampai di Manado, Bu. Baru sampai di Manado. Belum ada penugasan ke luar negeri, Bu? Atase atau apa? Iya, gitu. Atase imigrasi. Kalau atase imigrasi kan eselon 3. Jadi kalau saya menjabat atase imigrasi, kayaknya tidak lagi deh. Maksudnya sebelumnya belum tidak, pernah, tidak, ya? tidak. Jabatan atas imigrasi kan sangat terbatas. Hanya 21 jabatan atas imigrasi di luar negeri. Jadi kan berarti terbatas, seperti itu. Nah, ini, Bu, kita kembali lagi, Bu. Bahwa paspor, ada katanya sering pernah ada orang nanya, sobat hebat juga pasti masih bingung. Ada yang paspor biasa, terus paspor elektronik. Apa perbedaannya, Bu? Sama-sama paspor. Ya. Paspor biasa itu adalah paspor yang tidak ada chipnya di dalam. Nah, kalau paspor elektronik, di dalam ada teknologi chip elektronik yang dimasukkan ke dalam paspor itu. Perbedaannya apa tuh? Perbedaannya, kalau perbedaannya data biodata paspor itu ada di dalam chip itu. Nah, sedangkan paspor biasa tidak ada teknologi elektronik di dalam itu.
Nah, tapi harganya berbeda. Lebih mudah terlacak kalau begitu, Bu. Kalau pakai paspor elektronik atau datanya udah lebih akurat atau gimana itu, Bu? Sebenarnya sih data kan kita memiliki pusat data. Iya. Jadi nomor paspor ini walaupun dia terbit paspor biasa, tapi kan di migrasi punya data lengkapnya. Punya data lengkapnya. Kalau di swipe paspornya itu di mesin readable passport, itu semua datanya keluar. Tapi kan ada teknologi yang berkembang di bidang paspor, yaitu elektronik. Karena memang secara teknologi dan data dia lebih handal, dan di lingkungan masyarakat internasional pun memang teknologi elektronik paspor itu lebih diakui. Buktinya pemegang paspor elektronik di suatu masa dulu pernah ke Jepang, dia bebas visa. Kemudian ada kemudahan-kemudahan yang diterima jika mendapat paspor elektronik. Seperti itu, Pak. Nah, ini Bu, saya pernah juga belajar sedikit terkait dengan ini. Nah, apa katanya paspor ini ada beberapa, Bu, ya. Ada yang paspor katanya untuk kita yang warga negara biasa, terus ada juga yang untuk pejabat-pejabat. Itu gimana itu, Bu? Oh iya, paspor itu kan ada beberapa jenis. Ya. Ada 3 jenis paspor. Paspor itu paspor diplomatik. Itu untuk para diplomat. Diplomat. Paspor dinas untuk para pegawai negeri atau pejabat yang ditunjuk atau orang yang ditunjuk pemerintah menggunakan paspor dinas. Nah, 2 jenis paspor ini diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi bukan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, paspor diplomatik digunakan untuk tujuan-tujuan diplomatik. Iya. Paspor dinas digunakan untuk tujuan-tujuan pemerintahan. Jadi semuanya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Protokol Konsuler di Kementerian Luar Negeri. Paspor biasa, yaitu paspor hijau, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Itu jenis paspor. Itu kan karena belum tahu juga perbedaannya. Ternyata saya kira semuanya dikeluarkan oleh imigrasi. Tidak. Jadi hanya paspor biasa yang diterbitkan oleh imigrasi. Iya. Gitu. Iya. Nah, Bu, terkait dengan jika ada mungkin sobat hebat yang mau mengurus paspor ini, bagaimana sekarang, Bu? Untuk masa selain yang Ibu bilang tadi kita bisa datang, apakah ada menggunakan IT juga misalnya untuk pendaftarannya? Apakah kita harus ke kantor imigrasi atau gimana, Bu? Sampai sekarang pun kalau mau untuk menghindari antrian ya. Iya, menghindari antrian. Jadi Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan teknologi antrian yang disebut APAPO. Nah, jadi kita bisa mendaftar online dan mau ke kantor imigrasi mana. Nah, mau tanggal berapa. Nah, bisa didaftar di situ. Jadi tujuan pendaftaran ini biar menghindari penumpukan di kantor-kantor imigrasi. Jadi kalau sudah didaftar, sudah ditentukan datang jam berapa, kan gitu. Kalau misalnya saya, Bu, di Manado nih, saya lihat saya pas hari ini mau ke Bitung, bisa nggak saya mengurus paspor di Bitung? Bisa banget. Gitu. Kalau paspor itu kan tidak melihat domisili. Jadi paspor itu dimanapun domisili saya, bisa menerbitkan paspor di mana saja seluruh Indonesia. Kan gitu. Ini, Bu, persyaratannya apa saja kira-kira, Bu, agar supaya sobat hebat tahu hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mengurus ini? Persyaratan untuk membuat paspor adalah KTP, kartu keluarga, dan akte lahir. Itu saja 3. KTP, kartu keluarga, dan akte lahir. Kalau dia penggantian paspor, buku paspor lama harus dibawa. Gitu. Penggantian paspor, Bu. Nah, itu berapa lama berlakunya paspor itu sebenarnya? 5 tahun. 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun harus segera mengajukan untuk dengan membawa juga buku lama. Buku yang lama dan jangan persyaratan hilang. yang tadi. Iya. Tetap jangan harus hilang. Gitu. Jangan hilang. Nah, ini, Bu, teman saya itu pernah
paspornya kena banjir, rusak. Gimana tuh Bu? Untuk apa, harus ngurus baru lagi atau gimana? Kalau begitu hilang misalnya, dicopet atau apa, gimana tuh Bu? Paspor hilang, paspor rusak, semuanya harus diurus dan kalau hilang dia terutama dia harus lapor polisi. Ada bukti lapor kehilangan, gitu. Dan ada dendanya. Makanya jaga paspor masing-masing. Ada dendanya. Kena denda juga Bu? Iya, ada kena dendanya. Ada di peraturan pemerintah. Itu masuk ke penerimaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Iya. Denda untuk bikin paspor itu 1 juta. Iya, untuk paspor hilang. Jadi jaga paspornya baik-baik, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, kotor dan terlipat, seperti itu. Nah ini Bu, terkait pelayanan kita juga sementara berusaha untuk WBK, WBBM dan sebagainya, pelayanan juga sudah masuk ke teknologi informasi. Masih ada nggak Bu yang ya calo atau apa gitu di kantor-kantor imigrasi selama Ibu bertugas ini, lihat-lihat kira untuk yang misalnya di Sulawesi Utara? Calo sebenarnya kan mana bisa kita lihat ada calo atau tidak? Iya. Ya kan? Sekarang kalau saya bantu nih Pak Kabak nih, saya bantu, apakah saya calo? Kan tidak kan? Jadi datang saja langsung ke kantor imigrasi, bawa KTP, KK, dan mendaftar online, jangan lupa. Iya, itu. Dan pasti dilayani. Jadi kayaknya calo juga dengan sistem antrian yang sangat canggih sekarang dan pelayanan sangat bagus sekarang, calo udah kehilangan pekerjaan. Seperti itu. Menghilangkan pekerjaan. Iya. Iya. Ya karena memang sudah berbasis IT juga Bu ya. Betul. Itu. Nah, ada juga satu yang menarik, bahwa kalau misalnya salah satu yang pernah saya lihat di kantor imigrasi Manado, mungkin juga sudah diterapkan juga di imigrasi yang lain, bahwa ada juga yang nganter juga paspor ke sampai di rumah Bu ya, ada ya? Itu adalah inovasi yang dibuat oleh kantor-kantor imigrasi. Jadi sebenarnya itu layanan prima yang dibuat untuk mempermudah fasilitas untuk masyarakat. Jadi dulu juga memang di Direktorat Jenderal juga ada kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Jadi tidak perlu repot-repot lagi mengambil paspor ke kantor, bisa diantar melalui pos sesuai keinginan. Tapi bukan berarti juga harus diantar. Kalau udah saya mau ambil sendiri paspor saya, bisa. Tapi bisa juga diantar ke rumah. Kan membuatnya pun sudah jemput bola, apalagi antar, kan seperti itu. Ya, menarik tentunya terkait dengan pengurusan paspor, terkait dengan tugas fungsi kantor imigrasi, terkait dengan pengkoordinasian dari divisi keimigrasian. Sebelum berakhir Bu, mungkin ada pesan-pesan Bu terkait dengan saat ini, apakah terkait dengan perjalanan mungkin, ataupun terkait dengan kita mau urus ini, pesan-pesan saja kepada masyarakat secara umum Bu untuk penanganan COVID dalam hal ini teristimewa. Oh iya, saya sangat mendukung dan sangat berbangga dengan layanan imigrasi sekarang yang merupakan suatu lompatan ke depan, bahwa pembayaran paspor itu kan sudah cashless payment. Jadi sudah dibayar secara elektronik ke bank. Kemudian di masa pandemi ini Easy Passport merupakan program andalan dari Direktorat Jenderal. Saya sangat menyarankan ke masyarakat menggunakan kesempatan ini, Easy Passport ini. Jadi kami datang melayani masyarakat, mau ke kantor pemerintah, mau ke kantor perusahaan swasta, mau ke mana, mau ke RT, RW yang bisa mengkoordinir, dilayani. Ini program bagus dari imigrasi, silakan dimanfaatkan.
walaupun memang masa pandemi ini tidak bisa keluar negeri, tetapi kan kita berharap pandemi ini segera berakhir. Teman-teman semua masyarakat Indonesia bisa pergi ke luar negeri dengan pelayanan yang sangat baik dari imigrasi, itu Easy Passport itu. Iya, baik. Waktu juga lah Ibu yang membatasi kita. Tentunya banyak terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Junita Sitorus sebagai Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Semoga Sobat Hebat dapat mengambil hikmah, dapat juga mendapatkan ilmu, bagaimana mengurus paspor. Susah enggak? Ternyata kantor imigrasi sekarang bisa melayani Anda kapanpun, dimanapun, itu semua bisa terlayani. Akhirnya kita tutup ini dengan yel-yel kita, salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Terima kasih.